Just let go, you want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan membahas pakan lagi, di mana ada pertanyaan dari teman kita sehubungan dengan kemarin saya buat video dan pertanyaannya cukup menarik, dan ini salah satu tips untuk teman-teman yang mungkin membuat satu ide ya, satu ide supaya hemat, itu diberi pakan yang seperti ini gitu ya. Dan pertanyaannya adalah kenapa nggak pakai dedak kasar, Kak? Nah, di sini kita akan bahas ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih pakan murah, hasilnya juga murah, nggak ada hasil song, itu sama aja. Itu juga dikategorikan adalah pemborosan ya. Dan di sini sehubungan dengan pertanyaan dari teman kita buat pakan, dan untuk hal ini saya tegaskan lagi, ini khusus indukan, itu jangan sembarangan untuk memberikan pakan-pakan ya, karena untuk indukan ini tentu saja yang kita harapkan itu menghasilkan telur, terutama untuk indukan entok hias teman-teman gitu ya, menghasilkan telur anakan yang cukup banyak, dimana Catur Unggas kemarin udah rilis untuk update-nya, banyak yang nelur untuk entok jumbo di kandang Catur Unggas. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, di sini sudah saya sediakan untuk dedak ya. Jadi dedak kasar, kenapa nggak pakai dedak kasar ya? Kenapa pakai dedak yang halus ya? Kalau di Catur Unggas ini untuk kualitasnya sendiri tidak nomor satu ya, bukan dedak nomor satu, karena untuk nomor satu itu sekelas KB, lembut banget, itu yang terbuat dari beras yang digiling lagi. Jadi itu intinya bukan kulit dari padi, tapi beras yang dikelupas lagi. Jadi itu tentu saja hasil dari penggilingan beras. Jadi beras itu diputihkan lagi gitu teman-teman. Dan ini untuk kelasnya sendiri, untuk dedaknya ini kelas sedang, tidak jelek dan tidak bagus, karena di Catur Unggas itu memakai dedak yang kualitas AB. Kalau di sini untuk per kilonya, kalau eceran 3.200 sampai 3.500 per kilo. Tapi kalau untuk pembelian satu karung atau satu kemasan 50 kilo itu dibanderol dengan harga 3.000 per kilo, dengan hitungan 150.000 per karung. Jadi kalau teman-teman pakai dedak kasar itu tentu saja sangat merugikan. Karena apa? Karena tentu saja untuk hasilnya juga tidak akan maksimal. Oke, kita buat pakan dan kita akan jelaskan ke kandang dengan topik pakan dedak kasar itu apakah bagus, terutama untuk indukan. Kalau tidak bagus, apa efeknya? Oke, langsung saja kita skip untuk ke kandang langsung. A few moments later. Oke, kita udah nyampe di kandang. Ini kandang nomor 1. Jadi pertanyaan teman kita itu cukup bagus ya, kenapa nggak pakai dedak kasar. Nah, sebenarnya judulnya kan dedak kasar itu murah ya teman-teman ya. Saya sendiri juga pernah lihat ada peternak yang menggunakan dedak, yaitu sebenarnya dari sekam yang digiling, atau bisa dikatakan dedak sekam ya, sekam giling. Nah itu, tapi campurannya pakai purnya belinya skala besar. Nah di sini Catur Unggas memberikan informasi untuk pembesaran itu teman-teman pakai apapun bisa, karena efeknya nggak terlalu fatal banget. Dia cuma mengejar bobot ya untuk dijual ke konsumsi. Nah tapi kalau untuk indukan sendiri ini tentunya kita mengharapkan
indukan-indukan tuh menghasilkan banyak telur. Nah, seperti di catur unggas nih, ini telur baru masih kosong, telur baru. Ini telur yang diarami, yang ditutup ya ini. Terus di sebelah sana ini semuanya full. Nah, tentu saja kita akan mencoba untuk pakan-pakan bagus. Jadi di awal video tadi untuk dedaknya itu enggak nomor 1 ya, karena nomor 1 sekelas KB itu waktu dulu saya beli itu 4.000 per kilo, sekarang mungkin bisa lebih 4.000 sampai 5.000-an harganya per kilo. Nah itu kalau di catur unggas kualitasnya kualitas sedang teman-teman, enggak bagus, terlalu bagus, enggak terlalu jelek gitu ya, dan hasilnya cukup memuaskan. Jadi menurut saya kalau teman-teman membeli dedak kasar dengan harga per kilonya mungkin 1.500 atau 1.000, itu lebih ekonomis teman-teman membeli yang kualitas sedang ya, bukan kualitas yang bagus ya, tapi kualitas sedang, dengan catatan untuk racikan pakannya itu ada salah satu yang memang mendominasi, sangat berpengaruh besar untuk indukan menghasilkan telur. Kalau di catur unggas ini apa, untuk komposisinya tadi ya teman-teman, yang di awal video tadi untuk dedaknya kelas sedang, terus untuk yang di ember kecil itu tadi yang saya kasih air itu adalah konsentrat bebek petelur dan juga nasi. Segitu aja itu udah bisa menyuplai untuk pakan 30 ekor indukan, termasuk angsa dan juga entok jumbo dan juga albino mata merah teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak. Dedaknya sendiri kita cuma butuh kurang lebih 1 kiloan. Nah apakah itu cukup? Cukup sekali. Kalau tidak cukup tentu saja untuk indukan di catur unggas tidak akan menghasilkan telur dan juga banyak yang infertil ya. Jadi gimana untuk melihat respon dari indukan, apakah itu nutrisinya cukup atau tidak? Ketika diberikan pakan dia sudah tenang atau santai, tidak mencari-cari pakan lagi, itu berarti sudah dikategorikan cukup atau terbilang udah tercukupi untuk nutrisi pakannya untuk menghasilkan telur teman-teman. Jadi teman-teman bisa terapkan. Kemarin udah saya berikan informasi untuk konsentratnya nggak usah terlalu banyak, karena konsentrat proteinnya tinggi banget ya, konsentrat terlalu tinggi juga, karena itu untuk pemberiannya cuma untuk catur unggas ya 2 on untuk 30 ekor indukan loh, itu bisa pon semua ya teman-teman, dari angsa, albino mata merah dan juga jumbo. Maka dari itu teman-teman harus bisa mengira-ngira kira-kira untuk kebutuhan atau keperluan untuk menghasilkan telur indukan entok di ternak teman-teman itu berapa, itu harus hafal. Ini ada tambahan lagi, seumpama ada pakan tambahan hijauan, itu nanti pakan apa yang harus dikurangin. Kalau di catur unggas yang dikurangin adalah dedaknya ya teman-teman, dedaknya dikurangin, yang tadinya mungkin takarannya 4 liter menjadi 3 liter ya. Itu untuk asupannya kita ganti dengan sayuran. Apakah itu nanti juga cukup teman-teman ya. Jadi kalau ada sayuran itu lebih menghemat di dedaknya kalau di catur unggas ya. Kalau di tempat teman-teman mungkin berbeda lagi, karena untuk racikan pakannya bahannya tuh beda-beda setiap daerah. Ada yang tidak ada nasi aking, dia harus pakai jagung, harus pakai pur atau pakai konsentrat. Mungkin ada yang di daerahnya itu melimpah untuk yang sawah, itu sangat bagus ya. Jadi kalau pakan yang nutrisinya bagus itu sedikit aja udah terpenuhi teman-teman. Beda dengan yang tadi saya katakan dedak kasar, itu teman-teman kasih berapa kilo pun itu entoknya itu akan merasa masih kurang terus. Jadi yang tadinya judulnya kita mau hemat itu menjadi boros ya. Kalau ada yang memakai sekam tapi diracik
dengan bahan lain seperti pur, itu yang bisa mempertahankan adalah purnya. Kalau pakai konsentrat, yang mempertahankan adalah konsentratnya. Jadi untuk dedak kasar itu nutrisinya zonk, alias tidak ada untuk ternak kita, teman-teman. Jadi yang lebih fatal kalau teman-teman nggak memakai pakan protein, cuma itu aja, ya ngirit lah gitu ya. Itu nanti akan timbul masalah-masalah baru, seperti nanti sakit, banyak yang sakit etoknya teman-teman, banyak yang lumpuh karena kurangnya bobot, terus ada yang tidak kunjung nelur, yang tadinya inginnya pakannya murah, hasil melimpah, dan pakannya itu seadanya hasil melimpah, itu tidak bisa direalisasikan, teman-teman, pasti akan zonk ya. Jadi uniknya kalau teman-teman ternak entok ini pinter-pinter untuk meracik pakan, jadi tahu tuh kandungan-kandungan, oh ini kasih ini nanti yang bisa mempengaruhi ini, bahan ini, itu harus tahu ya teman-teman. Jadi harus ngerti lah kandungan pakan-pakan untuk ternak entok ini, karena semakin kita pintar meracik untuk pakan, itu nanti akan menghasilkan salah satu hal yang baru, terutama untuk indukan ini ya. Karena saya udah coba untuk berbagai untuk berbagai pakan untuk entok ini, dan hasilnya itu memang berbeda-beda ya, dan disesuaikan dengan daerah gitu di tempat kita masing-masing. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat. Ini ada yang ngeram, ada 2, 3 ya kemungkinan ini masih makan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur vertil entok jumbo, anakan entok jumbo, anakan albino mata merah, anakan angsa, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.